Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunda Berlena Suwandi akan menjelaskan dari 12T1 akan menjelaskan tentang algoritma dan logika. Definisi logika. 1. Penalaran atau bentuk pemikiran. 2. Ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Definisi algoritma. Langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 2. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. 3. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata atau Webster Dictionary. Tahap penyelesaian masalah. Kriteria pemilihan algoritma. Ada output. 2. Efektivitas dan efisiensi. 3. Jumlah langkahnya berhingga. 4. Berakhir atau semi algoritma. 5. Terstruktur. Suatu algoritma yang terbaik atau the best. Suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit efisien dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan deep oleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Tahap proses uji algoritma. Fase debugging, yaitu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melewati fase debugging. Analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Yang pertama, banyaknya langkah. 2. Besar dan jenis input data. 3. Jenis operasi. 4. Komputer atau komplikator. Kemudian sifat-sifat algoritma. Banyaknya langkah, instruksi harus berhingga. Langkah atau instruksi harus jelas. Proses harus jelas mempunyai batasan. Input dan output harus mempunyai batasan. Efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Pengenalan flowchart. Pengertian flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instruksinya. Gambar dinyatakan dengan simbol, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tersebut dengan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya flowchart, urutan proses kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambatan proses maka dapat dilakukan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrogram atau programmer menerjemahkan ke bentuk program dengan bahasa pemrograman. Jenis-jenis flowchart atau bagan alir. Ada beberapa jenis-jenis flowchart dan antaranya bagan alir sistem atau sistem flowchart, bagan alir dokumen flowchart, bagan alir skematik flowchart, bagan alir program flowchart, bagan alir proses flowchart. Kemudian ini simbol-simbol flowchart. Ada flow direction simbol digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Disebut juga connecting line. Kemudian terminator simbol untuk permulaan atau akhir. Kemudian ada konektor simbol, simbol untuk keluar masuk untuk penyambungan proses. Ada konektor simbol manual input, dan lain-lain, banyak sekali. Dan ini salah
satu simbol broker yang lain, processing simbol, simbol manual, simbol decision, simbol input output, disk and online storage, magnetic tape unit, patch card, simbol dokumen, dan lain-lain. Terima kasih perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.